Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Awal Perpus 32 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Bunga Aurelia Ramadan dari kelas 12-6. Di sini saya sebagai Duta Perpus SMAN 32 Jakarta. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bu Adina Kusuma Dewi sebagai Guru Biologi SMAN Negeri 32 Jakarta. Halo, selamat pagi Bu Adina. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Ibu akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Bu? Akhir-akhir ini lagi sibuk kalau di kelas karena ibu ngajar peminatan di kelas 11. Anak-anak ibu sedang mempersiapkan untuk asesmen tengah semester. Sebentar lagi kan di akhir September. Kalau yang lainnya sedang banyak melakukan pembinaan untuk siswa dan pemantauan ya, karena kan akhir-akhir ini situasinya agak kurang kondusif, jadi harus lebih ekstra nih kita memantau kalian semua keberadaannya ada di mana agar aman semuanya. Ibu akhir-akhir ini ada lagi baca buku apa sih Bu? Akhir-akhir ini ibu sedang baca buku yang keren banget nih pokoknya, dan itu direkomendasikan nih sama Pak Andika. Bukunya itu tentang, kalau orang nggak tahu kayaknya ini tentang kesehatan nih kayaknya gitu kan orang mikirnya. Ternyata buku ini itu adalah buku yang mengandaikan kalau sel-sel tubuh kita itu bisa berbicara. Nah, apa tuh? Keren banget pokoknya. Gimana jadi? Jadi pokoknya buku ini terdiri dari beberapa tema. Jadi bukan satu alur cerita dari awal sampai akhir satu buku itu, banyak temanya. Dan buku ini membahas tentang apa yang terjadi di tubuh kita. Tapi si penulis ini berusaha membuat pembaca untuk bisa mengerti istilah-istilah sains atau biologi dengan cara lebih sederhana atau lebih menarik. Jadi orang-orang tuh bisa kepo gitu. Kadang kan baca buku kesehatan males gitu ya. Aduh, apa ini nggak ngerti gitu. Tapi di buku ini dikemas dengan luar biasa keren menurut ibu, sehingga pembaca tuh makin tertarik apa sih ini sebenarnya isinya gitu. Nah, menurut Bu Adina nih, di dalam buku ini bagian yang paling menarik apa sih Bu? Yang paling epic gitu Bu? Oke. Jadi di buku ini itu ada 44 tema atau topik yang dibicarakan. Banyak banget kan? Nah, dari beberapa topik itu ada 2 yang menurut ibu paling menarik dan agak relate nih sama peserta didik ya. Yang pertama itu tentang efek dari begadang, kemudian efek dari rokok dan diabetes yang bisa menyebabkan anggota tubuh kita itu harus diamputasi. Menarik banget Ibu. Menarik banget. Boleh Ibu dibahas? Oke, kalau yang begadang kayaknya semua yang ada di sini pernah begadang pasti ya. Iya, betul. Apapun itu alasannya dan tujuannya. Baik yang mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin kalian peserta didik gitu. Banyak hal yang kadang menuntut kita harus begadang. Tapi sangat disayangkan kalau begadangnya ini disengajakan gitu. Kalian memang memilih untuk begadang, entah main handphone, main game, terus buka sosmed gitu. Padahal dampak dari begadang ternyata sangat berbahaya untuk jangka panjangnya. Kenapa berbahaya? Nah, di buku ini itu menjelaskan sel-sel itu pada komplain gitu ya, kalau kita begadang, sering-sering begadang. Nah, gimana komplainnya? Kayak kita nih, kalau dikasih tugas banyak banget, semua mata pelajaran ngasih tugas. Capek nggak? Capek. Kayaknya nggak istirahat nih. Betul. Nah, sama sel tubuh kita juga gitu. Ketika malam hari harusnya waktunya kita tidur, beristirahat, selnya kan juga ikutan istirahat nih. Tapi kita malah begadang, nggak tidur. Akhirnya selnya jadi tetap kerja kan? Karena kan ketika kita tidak tidur, kita bergerak, bahkan kita bernafas aja butuh energi. Apalagi kita begadang, apalagi begadangnya melakukan sesuatu, makin banyak energi yang dibutuhkan. Sel tubuhnya pada protes dong, kita juga mau istirahat gitu. Akhirnya ketika mereka nggak bisa istirahat, respon tubuh akan menimbulkan gejala-gejala yang menyebabkan
penyakit di tubuh kita ketika kita begadang. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya apa sih yang terjadi dari hormon, organ tubuh dan lain sebagainya, baca dulu bukunya. Oke? Tema yang kedua tadi tentang apa ya? Tentang bahayanya merokok. Betul banget, merokok dan diabetes. Kenapa nih merokok dikaitkan sama diabetes di buku ini? Karena katanya ini adalah duet maut. Rokok campur diabetes, wah. Coba kalau teman-teman kamu nih, anak-anak sekarang, kan banyak ya kayaknya yang sudah mencoba gitu, mulai mencoba. Mungkin awalnya penasaran, tapi jadi ketagihan. Ya, Bu. Nah, mencoba rokok plus minum minuman manis nih. Sekarang banyak banget kan Ya, anak sekarang yang gula-gula. suka minuman manis, gula-gula dan sebagainya. Jadi duet maut deh, Iya. rokok sama gula. Nah, ternyata tubuh kita kalau ibu kaitkan ya, ini harus dikaitkan dulu nih sama biologi kayaknya. Gak apa-apa Bu, bahas aja. Di rokok itu, kalau di asap rokok ada namanya karbon monoksida ya atau CO kita sebutnya. Ternyata sel darah merah tubuh kita itu lebih suka sama CO dibanding sama oksigen. Jadi ketika kita bernapas, kalau ada CO yang kita hirup, si sel darah merahnya males ngikat oksigen. Dia lebih suka berikatan sama CO. Mungkin menurut dia CO lebih ganteng atau lebih cantik gitu. Jadi oksigennya dibiarin aja udah. Sedangkan tubuh kita butuhnya oksigen. Nah, berarti dari situ aja udah jelas nih, harusnya sel darah merah itu kan seperti tukang paket. Dia kerjanya nganterin oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sel-sel tubuh. Ketika yang dia bawa malah karbon monoksida, berarti sel tubuh nggak nerima oksigen dong. Nah, kalau nggak terima oksigen, berarti sel tubuhnya nggak bisa bekerja dengan optimal. Karena oksigen dibutuhkan untuk metabolisme tubuh dalam menghasilkan energi. Nah, jadinya lambat laun akhirnya yang terjadi apa ketika kita terus merokok dan menghirup karbon monoksida, sel tubuh kita mati. Jadi karena nggak bisa terima oksigen kan dari sel darah merah, akhirnya dia nggak bisa kerja, nggak bisa dapat energi, matilah lambat laun sel tubuhnya. Bahaya juga ya Oh Bu. bahaya banget. Ditambah lagi tadi duet mautnya, si gula. Kenapa tuh Bu? Kalau gulanya udah tinggi, di peredaran darah banyak gulanya, jadi darahnya kan penuh tuh jalanannya tuh, pembuluh darahnya. Akhirnya sel darah merahnya jalannya juga jadi macet. Ibaratnya di jalanan, mobilnya harusnya cuma 10, jalannya lega. Tiba-tiba ada kontainer ikutan dateng, ada mobil molen, macet banget itu nggak bisa lewat atau jalannya jadi lama. Jadinya makin terlambatlah sel darah merah untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh kita. Nah, itu sel tubuh tuh panik banget kalau kita sudah merokok atau mengkonsumsi gula berlebihan. Itu langsung mereka kayak, aduh gimana nih hidup kita nih. Iya, langsung kepanikan. Nah, jadi kita harus bisa menjaga dua itu. Jangan sampai kita menghirup karbon monoksida dan kita juga harus mengontrol asupan gula yang kita makan gitu. Menarik banget tuh Bu. Menarik banget kan? Ada lagi gak sih Bu? Duh, apalagi ya, banyak banget sebenarnya yang menarik. Tapi kalian kalau mau lebih tahu apalagi, berarti harus baca buku ini. Karena dari 44, Ibu baru sebutkan 2 kan, berarti masih ada 42 tema yang benar-benar menarik ya. Jadi harus wajib dibaca. Ibu kan ngajar biologi nih Bu. Ya. Menurut Ibu buku ini materinya bisa gak sih Bu diajarkan di kelas-kelas biologi? Oh, bisa banget. Karena materinya sangat relate kan dengan pembelajaran biologi. Dan materi dalam buku ini lebih faktual dan lebih menarik gitu. Sehingga pasti peserta didik akan lebih suka nih sebenarnya baca buku ini. Mereka lebih bisa memvisualisasikan bagaimana sih materi-materi di dalam pembelajaran biologi melalui buku ini. Menurut Bu Adlina, buku ini bisa dapat direkomendasikan nggak sih di perpustakaan SMA 32? Tentu sangat Ibu rekomendasikan ya, karena bukunya sangat menarik, isinya juga
bahkan diakui loh oleh para dokter-dokter spesialis, berarti kan buku ini valid gitu isinya dan diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran biologi khususnya. Namun bahkan di luar siswa yang belajar biologi, buku ini juga sangat bagus karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari terkait kesehatan tubuh kita. Jadi sangat Ibu rekomendasikan buku ini ada di perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Menurut Bu Agina, berapa sih rating dari buku ini, buku yang Ibu baca, dari 1 sampai 10? Oke. Kalau dari 1 sampai 10, mungkin menurut Ibu ratingnya 9. Kenapa tuh Bu? Karena memang bagus ya, isi bukunya sangat menarik, dibuat sehingga kita tuh makin tertarik untuk membaca, walaupun mungkin topik-topiknya awalnya agak, wah kayaknya males nih orang baca kalau yang nggak ngerti biologi. Tapi ternyata setelah kita baca, semakin tertarik untuk membaca terus gitu, bahkan ke topik-topik yang lain. Kenapa 9 nih belum 10? Iya, kenapa tuh Bu? Karena kalau mungkin siswa kita yang di luar mengambil kelas biologi, akan ada beberapa bagian yang menurut mereka pasti agak harus effort untuk memahami. Jadi harus lebih pelan-pelan, lebih jalan lagi nalarnya. Tapi kalau tertarik, itu pasti Ibu rasa akan effort sih. Karena kan dia menggugah kita untuk terus tahu ini apa sebenarnya gitu. Terima kasih Bu Adina atas bincang-bincang bukunya pada hari ini. Sama-sama. Semoga bincang-bincang buku kita pada hari ini bermanfaat ya Bu bagi yang menonton. Amin. Saya Bunga Aurelia Ramadan, pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang buku selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.